Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita tentang persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen itu sendiri bisa saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, persamaan eksponen yang memiliki bilangan pokok yang sama. Yang kedua, persamaan eksponen yang memiliki pangkat yang sama. Dan yang ketiga, persamaan eksponen dalam bentuk persamaan. Tetapi pada materi sebelumnya yang sudah saya share, itu hanya ada yang memiliki bilangan pokok yang sama dan dalam bentuk persamaan. Jadi kali ini saya akan menambahkan yang memiliki pangkat yang sama. Yang pertama, untuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi di sini basis atau bilangan pokoknya beda, tetapi pangkatnya sama dan pangkatnya memuat variabel x. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama. Agar ruas kiri dan ruas kanan sama, maka kemungkinannya gimana? Kemungkinannya pangkatnya itu 0, karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, syaratnya apa? Bilangan pokoknya itu harus lebih dari 0. Jadi A dan B-nya itu harus lebih dari 0, harus positif. Dan A tidak boleh sama dengan 1, begitupun B-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan A itu tidak boleh sama dengan B. Maka penyelesaiannya yaitu fx sama dengan 0. Contoh soalnya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Jadi penyelesaiannya gimana? Fx sama dengan 0. Fx-nya apa? 2x dikurangi 6. Jadi penyelesaiannya 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, negatif 6 kita pindah ruas ke kanan, jadi positif 6. Jadi 2x sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. Jadi X-nya sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya, atau bisa kita singkat dengan HP, himpunan penyelesaiannya adalah 3. Kemudian contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat x kuadrat ditambah 2x min 5 sama dengan 5 pangkat x kuadrat ditambah 2x min 5. Nah, tadi penyelesaiannya gimana? Fx sama dengan 0. Fx-nya apa ini? X kuadrat ditambah 2x min 5. Jadi penyelesaiannya x kuadrat ditambah 2x min 5 sama dengan 0. Nah, kalau ini berarti caranya gimana? Kita faktorkan. Bisa nggak difaktorkan? Nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa difaktorkan, maka cara lainnya gimana? Pakai rumus ABC. Rumus ABC itu negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Jadi ini kita identifikasi dulu. A-nya itu koefisien dari x kuadrat itu 1. Kemudian B-nya koefisien dari x itu 2. Dan C-nya itu negatif 5. Jadi negatif B, B-nya 2. Jadi negatif 2 plus minus akar B kuadrat, B-nya 2. Jadi 2 pangkat 2 dikurangi 4AC. 4 A-nya 1, C-nya negatif 5. Jadi negatif 4 kali 1 dikali negatif 5 per 2A. 2 kali A-nya 1. Jadi ini negatif 2 plus minus 2 pangkat 2, 4. Kemudian negatif 4 kali 1 dikali negatif 5. Hasilnya plus 20. Per 2 kali 1, 2.
Jadi negatif 2 plus minus akar 4 tambah 20, 24. Jadi negatif 2 plus minus akar 24 per 2. Nah, akar 24 ini kan bisa saya jadikan perkalian 4 kali berapa? 4 kali 6. Jadi negatif 2 plus minus akar 4 kali 6 per 2. Nah, akar 4 itu berapa? 2. Jadi bisa saya tulis jadi negatif 2 plus minus 2 akar 6 per 2. Jadi ini kan hasilnya ada 2 toh, ada X1 dan ada X2. X1 nya negatif 2 plus 2 akar 6 per 2. Nah, ini bisa kita bagi 2 nggak? Bisa. Nah, tapi ingat karena di sini penjumlahan maka dua-duanya harus dibagi dengan 2. Jadi negatif 2 bagi 2 itu negatif 1, 2 bagi 2 itu 1. Nah, jadi hasilnya negatif 1 plus akar 6. Ini untuk X1-nya. Nah, sekarang untuk X2-nya, karena di sini sudah plus, maka di sini minus. Jadi negatif 2 dikurangi 2 akar 6 per 2. Sama seperti tadi. Nah, ini bisa dibagi 2 kan? Jadi negatif 2 bagi 2, negatif 1. Ini negatif 2 bagi 2, negatif 1 juga. Jadi hasilnya X2-nya itu negatif 1 dikurangi akar 6. Jadi ini untuk X1-nya dan ini untuk X2-nya. Maka bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu negatif 1 dikurangi akar 6 dan negatif 1 plus akar 6. Nah, yang perlu kita ingat dalam penulisan HP itu dimulai dari yang paling kecil. Kemudian yang kedua, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, ini bedanya apa sama yang tadi? Kalau ini bilangan pokoknya dia memuat variabel x. Nah, kalau untuk bentuk ini kemungkinan penyelesaiannya gimana? Nah, ini kan pangkatnya sudah sama. Maka kemungkinan yang pertama agar ruas kiri dan ruas kanan itu hasilnya sama, maka bilangan pokoknya ini kita anggap sama. Maka kalau bilangan pokoknya sama dan pangkatnya sama, pasti ruas kiri dan ruas kanan kan hasilnya sama toh. Jadi jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka penyelesaiannya kemungkinan yang pertama tadi fx sama dengan gx. Kita misalkan bahwa bilangan pokoknya itu sama. Nah, kemungkinan penyelesaian yang kedua itu fx sama dengan negatif gx. Nah, ini contohnya gini. Misalkan 2 pangkat 2 itu hasilnya sama nggak sama negatif 2 pangkat 2? Sama kan? Sama-sama 4. Kemudian 1 pangkat 4 dengan negatif 1 pangkat 4 hasilnya sama nggak? Sama kan? Sama-sama 1. Nah, kalau 1 pangkat 3 sama negatif 1 pangkat 3 hasilnya sama nggak? Enggak. Yang ini 1, yang ini negatif 1. Nah, jadi bisa kita simpulkan mungkin saja di sini fx dan gx itu ternyata hanya beda tanda, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Hx atau pangkatnya itu harus genap. Syarat yang ketiga, bisa saja bilangan pokoknya fx dan gx-nya ini beda. Berarti kalau fx dan gx-nya beda, agar ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, maka caranya gimana? Sama seperti tadi, pangkatnya kita misalkan dengan 0. Jadi penyelesaian yang ketiga itu hx sama dengan 0. Dengan syarat apa? Bilangan pokok yaitu fx dan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x plus 2 pangkat x plus 1 sama dengan 2x dikurangi 3 pangkat x plus 1. Penyelesaiannya yang pertama tadi apa? Fx sama dengan gx. Jadi di sini kita pertama-tama identifikasi dulu
mana fx, mana gx, dan mana hx. Jadi fx itu adalah bilangan pokok yang di ruas kiri, gx itu bilangan pokok di ruas kanan, dan hx adalah pangkatnya. Yang pertama tadi apa? Fx sama dengan gx. Nah, jadi fx sama dengan gx. Fx-nya x plus 2 sama dengan gx-nya 2x dikurangi 3. Sekarang x kita kumpulkan dengan x, jadi 2x-nya pindah ruas ke kiri, jadi negatif 2x. Dan 2 ini pindah ruas ke kanan, jadi negatif 2. Jadi x dikurangi 2x sama dengan negatif 3 dikurangi 2. X dikurangi 2x itu negatif x sama dengan negatif 3 dikurangi 2 itu negatif 5. Nah, ini x-nya akan jadi positif, maka kita kali dengan negatif 1. Jadi, negatif x dikali negatif 1 jadi x, negatif 5 dikali negatif 1 jadi 5. Jadi x-nya sama dengan 5. Kemungkinan yang kedua tadi apa? Fx sama dengan negatif gx. Dengan syarat hx itu harus genap. Fx-nya ini x plus 2 sama dengan negatif gx, ini negatif 2x dikurangi 3. Hati-hati ya ini. Jadi nanti yang dikalikan negatif itu bukan cuma 2x-nya saja, tapi juga negatif 3-nya. Jadi x plus 2 sama dengan negatif kali 2x, jadi negatif 2x. Kemudian negatif dikali negatif 3 jadi plus 3. Nah, sekarang negatif 2x pindah ruas ke kiri jadi plus 2x, dan 2 pindah ruas ke kanan jadi negatif 2. X plus 2x itu 3x, sama dengan 3 dikurangi 2 itu 1, jadi 3x sama dengan 1, maka x nya sama dengan 1/3. Nah, ini kan sudah ketemu x nya, tetapi kita harus ujikan dulu karena tadi syaratnya apa? Hx nya harus genap. Nah, jadi H1/3, ini 1/3 kita substitusikan ke x nya, jadi 1/3 ditambah 1 sama dengan 1/3 atau 4/3. Nah, karena tadi syaratnya hx nya harus genap, sedangkan di sini hx nya bukan genap, maka di sini x sama dengan 1/3 itu tidak memenuhi. Jadi nanti dia tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kemudian tadi kemungkinan yang ketiga apa penyelesaiannya? Yaitu hx sama dengan 0. Hx nya ini x plus 1, jadi x plus 1 sama dengan 0. Ini 1 pindah ruas jadi negatif 1, jadi x sama dengan negatif 1. Tadi syaratnya apa? Fx dan gx itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi x sama dengan negatif 1 ini kita substitusikan ke fx dan gx. Jadi f negatif 1 sama dengan negatif 1 plus 2. Negatif 1 plus 2 itu sama dengan 1. Nah, jadi di sini untuk f negatif 1-nya itu hasilnya 1. Maka syaratnya tadi kan fx dan gx tidak sama dengan 0. Jadi di sini untuk f negatif 1 dia tidak sama dengan 0. Tapi sekarang kita lihat dulu untuk g negatif 1. Negatif 1 kita substitusikan ke gx, jadi 2 dikali negatif 1 dikurangi 3. 2 kali negatif 1 itu negatif 2 dikurangi 3. Negatif 2 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 5. Nah, di sini untuk g negatif 1 juga tidak sama dengan 0. Maka untuk x sama dengan negatif 1 dia memenuhi karena fx dan gx-nya dia tidak sama dengan 0. Maka bisa kita simpulkan HP atau himpunan penyelesaiannya adalah untuk x negatif 1 dan x sama dengan 5. Oke, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung japri saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.